Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Raden Kiai Haji Abdul Hamid, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Raden Kiai Haji M. Thohir Zain Abdul Hamid, para pengasuh dari seluruh pesantren Mambaul Ulum, para kiai, ulama, habaib, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya para santri yang saya cintai, yang saya hormati rekan saya, Saudara Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR yang membidangi orkestra kesejahteraan. Ini Pak Fahri ini bidangnya kesejahteraan rakyat. Kemudian sahabat saya, Bapak Nizar Zahro, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, sekarang nih di Komisi 10 yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata. Saya sendiri Wakil Ketua DPR yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, para santri, saya berterima kasih bisa diundang hadir di dalam kegiatan Pekan Ngaji yang keempat. Saya kira ini satu kegiatan yang sangat unik yang diselenggarakan oleh pesantren Mambaul Ulum. Jadi ngajinya itu ngaji berbagai macam bidang, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan alhamdulillah bisa hadir di sini untuk berbicara sedikit mengenai komunikasi politik yang beradab dan potret masyarakat Muslim Indonesia. Saya ingin memulai dengan politik dulu. Seringkali orang menilai politik itu adalah sesuatu yang kotor. Betul apa tidak? Betul. Padahal politik itu netral-netral saja, tergantung orangnya. Semakin banyak orang baik di dalam politik, wajah politik itu semakin baik. Semakin sedikit orang baik di dalam politik, nah lihatlah politik itu kelihatannya kotor. Ya. Tetapi sesungguhnya politik itu netral, dan saya kira kita hidup di dunia ini tidak mungkin bisa lepas dari politik. Karena politik itu salah satu urusannya adalah dekat dengan kekuasaan. Dan kekuasaan ini sesuatu yang juga merupakan sunatullah ada di dalam kehidupan manusia untuk mengatur supaya ada order, ada ketertiban, ada aturan-aturan. Kalau tidak, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nizar Zahro, kalau di zaman dulu orang untuk berkuasa harus berperang dulu. Perang, siapa yang menang, dialah yang berkuasa. Nah, sekarang ada politik. Untuk menampung politik itu ada wadahnya, namanya partai politik. Partai politik itu adalah sebuah wadah perjuangan yang mempunyai platform tertentu di dalam partainya, tempat orang berhimpun, dan mereka percaya dengan platform politik itu akan membawa kehidupan yang lebih baik kalau mereka berkuasa. Kemudian ada tempatnya untuk melakukan perebutan kekuasaan itu. Tempat untuk atau wadah untuk merebut kekuasaan itu namanya pemilihan umum. Pemilihan umum itu diselenggarakan sebagai wadah untuk merebut kekuasaan secara damai dan konstitusional dan beradab. Jadi kalau kita melihat, ini adalah sekuennya, rangkaiannya, bahwa kita di dalam masyarakat yang sudah beradab tidak perlu lagi ada peperangan, tidak perlu lagi ada sengketa, tetapi kita masuk ke dalam sebuah sistem yang bisa membuat setiap orang itu mempunyai suara, dan itu adalah pemilu. Dan insya Allah kita akan menghadapi tidak lebih dari 3 bulan lagi momentum itu, yaitu pada tanggal 17 April 2019. Kita berharap, kalau saya tentu harapannya jelas gitu ya, ada perubahan gitu ya. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Karena kemana-mana saya pergi, saya berusaha bertanya kepada masyarakat supaya tidak hoax. Saya menanyakan 3 pertanyaan saja. Pertanyaannya sederhana.
Saya juga dalam kesempatan ini mau bertanya kepada saudara-saudara semua yang ada di sini 3 pertanyaan itu. Boleh ya? Boleh. Dan mohon dijawab dengan jujur gitu ya. Yang pertama saya mau tanya, sekarang ini hidup di pemerintahan sekarang ini makin mudah atau makin susah? Benar nih, makin mudah atau makin susah? Karena ada yang mengatakan sekarang hidup ini makin mudah gitu ya. Pertanyaan kedua, ini juga pertanyaan sederhana. Mencari pekerjaan sekarang ini makin mudah atau makin susah? Bener nih. Soalnya ada yang mengatakan sekarang ini angka pengangguran turun, gitu. Kan harusnya kalau angka pengangguran turun, mencari pekerjaan makin mudah. Jadi saya tanya lagi, makin mudah atau makin susah cari kerja? Jadi jelas ini ya, supaya saya kalau diomongin itu tidak hoax gitu ya. Ini masyarakat, dan ini jawaban yang sama yang saya terima di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia. Cari pekerjaan makin susah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, harga-harga naik apa turun? Harga naik ya. Harga BBM naik apa turun? Harga listrik, tarif listrik benar nih naik. Pajak bagaimana pajak? Jadi kalau semuanya serba susah, cari pekerjaan susah, naik, mau diteruskan atau mau diganti? Jadi enak kita nerusin nih, bicara lagi. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin sekalian, terima kasih atas jawaban dan kejujurannya untuk menjawab ya. Karena kita berbangsa dan bernegara itu kan ingin lebih baik. Cita-cita kemerdekaan itu, kata Bung Hatta itu paling tidak ada 4 ya. Yang pertama mencapai kebahagiaan rakyat. Yang kedua kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah untuk kebebasan, kemerdekaan itu sendiri. Dan yang keempat adalah untuk perdamaian, kedamaian dan sebagainya. Saya ingin yang pertama dulu, apa itu kebahagiaan rakyat? Jadi rakyat ini harus bahagia. Kebahagiaan rakyat itu, kata Bung Hatta, salah seorang proklamator kita, mengatakan rakyat ini cukup pangan. Jadi cukup makanannya, jangan sampai kekurangan pangan, jangan sampai kekurangan gizi. Saudara-saudara, ini data Bank Dunia sekarang ini, 37% anak-anak balita usia 0 sampai 5 tahun mengalami stunting. Stunting itu kekurangan gizi, kekurangan nutrisi. 37%. Berarti dari 10 orang balita, hampir 4 orang atau 3-4 orang itu mengalami kekurangan asupan gizi yang memadai. Ini menurut saya sangat berbahaya untuk generasi-generasi selanjutnya. Kemudian cukup pangan, 3 kali makan sehari. Kita ini negara dengan 263 juta penduduk kurang lebih. Berarti ada 263 juta mulut yang harus diberi makan 3 kali sehari. Betul? Dan makan itu tidak bisa ditunda-tunda. Kalau utang bisa ditunda-tunda, tapi kalau makan tidak bisa ditunda-tunda. Berarti bangsa kita ini harus bangsa yang kecukupan pangan. Ada ketersediaan pangan, ada jaminan pangan. Nah sekarang ini kalau kita melihat, semakin hari semakin kita tidak berdaulat. Dulu pemerintah mengatakan akan swasembada pangan. Swasembada itu artinya tidak melakukan impor. Tapi nyatanya sampai sekarang kita ini impor terus. Ya, kita impor beras kurang lebih 2 juta ton. Ya, kita impor gula, impor jagung, impor kedelai, impor daging, bahkan kita impor garam. Ya, bagaimana mungkin Madura yang harusnya penghasil garam tapi kita masih impor. Ya, jadi kita ini bangsa yang sekarang ini tergantung kepada bangsa lain. Padahal dulu
Kalau Trisakti ya, Bung Karno itu mengatakan berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berdiri di atas kaki sendiri, berkepribadian secara kebudayaan. Jadi kita harusnya mandiri secara ekonomi, kita harusnya hasilkan pangan kita sendiri, karena pangan itu seperti senjata. Bahkan dulu dikatakan kalau kita ini bangsa yang tidak mampu menjamin pangan, bangsa itu akan sangat berbahaya dan bisa mati bangsa itu kalau tidak ada pangan. Jadi pangan ini sangat penting, ada kecukupan. Lalu kemudian cukup sandang, pakaian, cukup papan, hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sakit bisa ke rumah sakit dengan terjangkau. Kemudian kalau sudah tua ada jaminan hari tua. Inilah yang disebut sebagai kebahagiaan rakyat. Ya, jadi kita harus menuju kepada bangsa itu, karena ini adalah cita-cita para pendiri bangsa dan kita berutang kepada mereka. Lalu tentang kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, ini juga merupakan cita-cita penting, karena dalam Pancasila sendiri disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ini kita merasakan ada ketidakadilan, terutama di bidang ekonomi. Betul apa tidak? Betul. Ada 4 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya melebihi 100 juta orang dikumpul. Kekayaannya 100 juta orang kalah dengan 4 orang. Ini adil atau tidak? Jadi ini adalah fakta, ini bukan fiksi. 4 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya melebihi 100 juta orang Indonesia. Bayangkan, berarti ada distribusi yang tidak merata, ketimpangan yang luar biasa antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang punya dengan yang tidak punya. Ada orang yang terlalu banyak menyerap kekayaan Indonesia, padahal jelas-jelas di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 disebut bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi kalau kita lihat, siapa yang menguasai sekarang? Pertambangan siapa yang menguasai? Siapa? Minyak kita siapa yang menguasai? Emas kita siapa yang menguasai? Ya. Gas kita siapa yang menguasai? Jadi kita semakin tidak berkuasa di bumi kita sendiri. Dan lama-lama kalau ini dibiarkan, ini berbahaya. Yang ada adalah pembangunan bukan pembangunan Indonesia, tetapi pembangunan di Indonesia. Banyak negara sekarang ini semakin tidak independen karena ada campur tangan dari negara tertentu yang begitu kuat. Kita dipinjami utang, habis itu utangnya menjebak, ya, utangnya menjebak, dan kalau kita lihat akhirnya negara itu menjadi tergantung, ya, terutama di negara-negara seperti Afrika dan di negara-negara yang lain.